Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal mencatat 1.000 kasus aktif COVID-19 saat ini. Semua ruang isolasi di rumah sakit yang ada kini terisi pasien COVID-19, mayoritas lansia dengan gejala sedang atau disertai komorbid. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal menyatakan ada 51 pasien COVID-19 yang saat ini dirawat di 6 rumah sakit. Secara rinci adalah RSUD Dr. Suwodo Kendal merawat 21 pasien, RSI Kendal merawat 18 pasien, Rumah Sakit Baitul Hikmah merawat 8 pasien, RS Charlie merawat 2 pasien, dan RSPKU Asyah merawat 2 pasien. Namun demikian, Gus Parno memastikan bahwa keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit relatif di bawah 50%. Dari total 143 tempat tidur yang disediakan khusus untuk merawat pasien terpapar COVID-19, angka positif rate di Kendal memang tinggi 35,1%, tapi rata-rata tidak bergejala sampai gejala ringan. Mayoritas dilakukan isolasi mandiri yang dipantau Satgas Desa dan bidan setempat. Gus Parno menambahkan hasil tracking yang dilakukan tenaga kesehatan di 30 puskesmas juga tinggi. Seperti contoh pada 15 Februari kemarin ada 272 sampel yang diujikan di laboratorium daerah di Rumah Sakit Darurat COVID dan Laboratorium DRSI Kendal. Ada 577 sampel yang dilakukan tes antigen dari jumlah PCR dan antigen itu, 169 sampel positif dari PCR dan 129 sampel positif dari antigen. Sangat cepat penularannya. Pada prinsipnya Kabupaten Kendal itu masih aman karena kita masih level 1. Dengan adanya lonjakan yang positif itu diantaranya kebanyakan adalah yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi yang terawat hanya per hari ini 28. Jadi saya kira tidak ada permasalahan yang perlu ditakuti. Pokoknya tetap jaga protokol kesehatan. Yang penting bisa jaga protokol kesehatan. Insya Allah untuk COVID-19 varian Omikron ini Kabupaten Kendal tetap aman. Dinas Kesehatan juga mendata 3 warga Kendal yang meninggal dalam keadaan terpapar COVID-19 sepanjang Februari 2022. Satu warga Sukorejo dan 2 warga Cepiring. Sementara itu Bupati Kendal Diko M. Ganinduto terus meminta masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Diko tak pernah absen mengingatkan warganya di setiap pidato atau sambutan kegiatan agar membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Omikron indikatornya ada 3 yang perlu kita fokuskan. Yang pertama yaitu vaksinasi dosis kedua yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah di Kendal ini sudah sesuai. Tapi terus kita dorong terus, kita pastikan ini dosis kedua terus berjalan sehingga imunitasnya ini juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu kita harus memastikan bahwa BOR atau bed occupancy rate itu di bawah 50%. Jadi itu yang saya monitor setiap hari, saya lihat perkembangannya. Walaupun peningkatannya di Kendal itu kurang lebih hampir 200 per hari, tapi bornya itu peningkatannya itu hanya 1-2 pasien saja. Jadi rata-rata 90% itu orang tanpa gejala semua, yang saya minta di isolasi mandiri maupun isolasi terpusat di kecamatannya masing-masing. Masyarakat dihimbau jangan panik dalam menghadapi Omikron. Diakui penyebarannya sangat cepat, namun biasanya hanya mengalami gejala ringan. Maka dari itu dimohon untuk selalu taat prokes. Muhammad Arya, Semarang TV.